Kalau traktor tidak dikasih solar, bagaimana kita mau makan padi? Gini ombatan. Saya sebagai pengurus Kabupaten Camat Mailong mengatakan petani dan Mailong, saya nggak setuju. Sebenarnya ini kuota ini tidak cukup, makanya biasa itu petani dan nelayan itu biasa tidak dapat. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena karunia-Nya lah kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat di tanggal 2 Juni 2022. Kemudian kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Banggai, kemudian Camat Moilong, kepada yang terhormat Camat Toili yang kali ini diwakili oleh Sekcam, kepada yang terhormat Kapolsek Toili atau mewakili, kemudian kepada yang terhormat dan Ramil atau mewakili famili Sulawesi dalam rangka mengangkat isu terkini yang merupakan keresahan dari pihak-pihak terkait, terutama dari sopir-sopir truk, kemudian dari petani dan juga nelayan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, cari maju hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Demi taatnya serta mengharap ridho dari Allah SWT, mari kita bersama bermunajat kepada Allah SWT, berdoa kiranya akan saudara ini bisa berjalan dengan tertib, dan kepada saudara saya yang beragama Islam, mari kita mengambil doa yang insyaallah akan saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina wa ala akhirina wa sallim wa tabaraka ala ashabi rasulil naim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yuzida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi al-afwal wa taqdilana bi hamdil hajat wa tutahhiruna bi hamdil sayyi'at wa tarfa'una Tuhan korlap dan hiulatur waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di Balai Desa Bulan Najwa dalam keadaan sehat walafiat tak kurang.
Adapun maksud dan tujuan kami mengundang Bapak Ibu saudara yang ada di tempat ini adalah untuk membahas masalah sulitnya kami sebagai sopir, petani dan nelayan untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar. Kami di sini tidak mengatakan langka di sini karena kami tahu stok solar masuk sesuai kuota. Kebetulan mungkin kepala depot nggak bisa hadir, kita sudah mengundang. Cuma kenyataan di lapangan berbeda terbalik dengan kuota yang masuk. Kami kesulitan untuk mendapatkan solar subsidi pemerintah yang diperuntukkan untuk rakyat, termasuk kami sebagai sopir, petani dan nelayan. Semoga saja dari pertemuan ini besar harapan kami selaku masyarakat yang membutuhkan BBM menjadi solar, agar dalam penyalurannya benar-benar tepat pada sasaran, yaitu subsidi untuk rakyat dapat betul-betul dirasakan oleh rakyat, bukan dirasakan oleh perorangan. Mungkin tidak perlu panjang sambutan dari saya karena nanti ada sesi dialog. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan akan dibawakan oleh Camat Moilo. Pada waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Serangkaian kita memenuhi undangan Persatuan Sopir Truk Family Sulawesi Chapter Luwuk Toili. Serangkaian kita melaksanakan pertemuan dalam rangka diskusi untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka mengantisipasi kesulitan BBM jenis solar yang tadi menurut Ketua Panitia ya, ataupun Persatuan Sopir Truk Family Sulawesi menyampaikan bahwa tidak sesuai dengan kuota. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Banggai, yang saya hormati rekan saya Camat Toili atau yang diwakili oleh Pak Sekcam, yang saya hormati unsur Forkopimcam, Pak Kapolsek dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasubsektor, yang saya hormati Pak Dadar Amil yang diwakili Babinsa, yang saya hormati Koordinator PPL PPH Kecamatan Moilong, Koordinator PPL PPH Kecamatan Toili. Pada kesempatan ini kami mengucapkan apresiasi kepada Persatuan Sopir Truk Family Sulawesi yang telah mengundang kami dalam rangka kita melakukan pertemuan serangkaian dengan kita akan berdiskusi terkait dengan kelangkaan solar yang tidak sesuai dengan kuota. Kami selaku pemerintah Kecamatan Moilong pada kesempatan ini izin melaporkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai bahwa untuk kelangkaan BBM ini memang terjadi di mana-mana ya, di seluruh Kabupaten Banggai. Hanya saja bahwa rekomendasi ini bisa dapat berubah ya, dalam artian kalaupun nanti hasil kesepakatan kita, karena ini juga supir trek ini kan menggandeng juga dengan kelompok petani dengan nelayan ya. Nanti kalau seandainya ini merupakan keresahan juga nantinya ya, kita nanti akan musyawarah kembali dengan unsur Forkopimcam. Kita akan cabut kalau seandainya ini rekomendasi ini bukan salah satunya yang bisa membuat salah satu solusi untuk menangani kelangkaan BBM yang diperuntukkan oleh petani dan nelayan. Tetapi kalau andaikan ini merupakan solusi terbaik bagi nelayan dan petani, ya mungkin saja bisa kita masukkan dalam usulan ataupun mari kita bicarakan bersama dengan Persatuan Sopir Truk untuk dalam melakukan rekomendasi kalau seandainya ini kita bisa sepakati bersama. Saya kira ini barangkali
penyampaian singkat kami selaku pemerintah Kecamatan Moelong. Tentunya kami selaku pemerintah akan tetap hadir mengawal terkait persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini, terutama dengan menyangkut masalah kelangkaan BBM jenis solar ini. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Camat Moelong atas sambutannya. Dan sambutan terakhir akan dibawakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Moelong. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Camat Moelong beserta seluruh pejabat kecamatan Moelong, yang saya hormati Pak Camat Tuili atau yang diwakili Pak Sekcam, yang saya hormati Bapak Kapolsek Tuili atau yang diwakili oleh Bapak Priyo dan Bapak dan Ramil, yang diwakili oleh Bapak Babinsa Pak Saini, dan seluruh yang hadir pada hari ini. Hadir pula Kepala SPBU Pak Ajo, ya, Kepala UPT Pertanian Pak Kades Mulyo Harjo, teristimewa kepada seluruh persatuan sopir truk dan semuanya yang hadir, yang berbahagia dan dirahmati Allah. Dan Ramil Pak Kapolsek kepada Kepala SPBU, ada PT Pertanian di sini. Bukan cuma urusan di sini sopir, karena di sana ada urusan traktor dan sebagainya. Kalau traktor tidak dikasih solar, bagaimana kita mau makan padi? Gini ombatan? Iya, nggak bisa. Kalau mobil ditunda 1 minggu mungkin masih bisa hidup, tapi kalau traktornya nanti nggak nanam, kita semua lapar. Tetapi kalau kita sudah makan nggak bisa kerja sebanyak juga, biasa yang asam lambungnya naik, ya ini biasa urusan-urusan seperti ini. Singkat cerita, sebelum saya mengakhiri ini, kita di sini sebagai keluarga besar. Mari kita bicarakan ini dengan baik. Mari kita bicarakan dengan nurani, sehingga tidak ada yang merasa menang sendiri. Semoga Allah SWT memberikan anugerah kesehatan keafiatan. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini pulang dengan suasana riang, gembira, dan sebagai keluarga besar sopir truk dan semua petani, dan kemudian adalah kita sebagai keluarga besar masyarakat Kabupaten Banggai Dataran Tuili. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas semua perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD Banggai atas sambutannya. Dan kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu dialog dan tanya jawab. Namun sebelum melangkah ke acara dialog dan tanya jawab, izinkan saya memberikan instruksi atau semisal arahan demi ketertiban dan kelancaran dialog kali ini. Mengingat dari pihak inisiator yaitu PSTFS, Persatuan Sopir Truk Famili Sulawesi, dan pihak terkait yaitu bapak-bapak pejabat yang duduk di depan kita ini, izinkan saya memberikan beberapa aturan. Jadi pertama yaitu dipersilahkan kepada perwakilan Persatuan Sopir Truk Famili Sulawesi untuk menyampaikan aspirasinya, disusul kemudian oleh pihak Gapoktan dan ditutup oleh dari pihak nelayan. Setelah itu pihak pejabat terkait akan merespon aspirasi dari 3 kelompok tadi sesuai aspirasi mereka. Setelah itu izinkan saya membuka tanya jawab. Oke, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya kepada
perwakilan Persatuan Sopir Truk Family Sulawesi Chapter Luwuk untuk menyampaikan aspirasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk kesempatan yang kedua kali yang diberikan kepada saya di sini mewakili teman-teman sopir dan petani. Saya menanggapi nasihat dari Bapak Ketua DPRD, Bapak Suprapto. Kami di sini selaku sopir tidak menuntut menghilangkan pengisian melon, karena kami sadar dataran toilet mayoritas tertanya, karena bisa juga membutuhkan solar. Untuk nelayan pun demikian. Cuma proses pembagiannya di sini, Pak, yang kami rasa tidak adil untuk kami sopir trek dan yang betul-betul petani dan yang betul-betul nelayan. Saya apresiasi kebijakan dari Bapak Pengelola SPBU untuk pengisian bibit petani dan nelayan. Cuma permasalahannya di sini, betul-betul petani atau nelayankah, atau cuma oknum yang memanfaatkan keuntungan pribadi? Barangkali ini yang kami perlu sampaikan supaya ada pengawasan tersendiri dari Bapak Kepolisian, karena jangan sampai solar yang subsidinya dikhususkan untuk rakyat, bukan betul-betul rakyat yang menikmati, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak Gapotan atau dari pihak petani, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak disebut nama satu-satu, Pak, karena saya tidak tahu. Bapak-bapak semua yang hadir di tempat ini kami hormati. Nama saya Juwantis. Saya pengurus Gapotan Kecamatan Welong. Saya mewakili petani Kecamatan Welong. Boleh, Pak, kita beda pendapat kira-kira? Boleh. Kalau kita ada beda pendapat berarti kita tidak bisa ya. Kita beda pendapat. Saya menanggapi Pak Camat Welong tadi. Saya dan Pak Camat pribadi, saya kenal baik juga. Tapi saya berbeda pendapat. Karena tadi katakan untuk petani dan nelayan. Nah, saya sebagai pengurus Gapotan Kecamatan Mailong mengatakan petani dan Mailong, saya nggak setuju. Karena kalau pendapat saya, seharusnya yang punya antri ke SPBU yang punya traktor, bukan petani, Pak, yang punya traktor. Bagaimana caranya? Yang punya traktor harus punya surat dari kelompok tani itu atau dari desa. Begitupun nelayan. Bang, jangan mengatakan nelayan. Nelayan itu banyak, Pak. Ada yang pakai ada yang pakai dayung, ada yang pakai tinting, dan pakai colat. Itu kalau bisa untuk antri di sana ada surat dari kepala desa. Jadi menurut saya tidak nelayan brigjen. Yang nelayan brigjen adalah yang petani yang punya traktor atau nelayan yang pakai solar, bukan nelayan yang pakai dayung. Jangan-jangan petani Pak bawa KTA, saya petani, padahal dia tidak punya traktor, dia antri. Dengan Pak Camat, kalau bisa SPBU itu jangan nelayan brigjen tanpa ada surat dari kalau petani yang punya traktor, yang ada surat dari kelompok tani atau yang dari kepala desa. Tahu, Pak, yang punya traktor, tidak semua petani punya traktor, Pak, dan tidak semua nelayan yang pemakai solar, semua. Oleh sebab itu, apa dikatakan Pak DPR tadi, caranya baginya yang betul. Saya setuju bahasanya Pak Ketua DPR tadi.
Hanya sampai sekian Pak, mungkin ada beda pendapat, ayo selesaikan di tempat ini, jangan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya protes dulu sama Bapak tadi yang nelayan. Kalau ndak menerima gelo, kan ndak mungkin kapal itu sandarnya di SPBU. Ndak mungkin kapal itu sandarnya di SPBU uang diisi untuk solar. Jadi tetap gelo Pak, gelo diisi uang diantar ke sana. Saya kira cukup sekian Pak. Terima kasih. Yang saya sebut tadi, nelayan dan petani, yang kalau nelayan yang punya kapal yang memakai solar boleh pakai mantri. Petani pun begitu. Kalau petani semua, petani yang punya traktor boleh antri. Nah, kalau petani semua antri ke sana, dia tidak punya traktor, bisa salah gunakan atau dijual. Maksud saya, katakan tadi mungkin atau tidak jelas atau tidak paham. Kalau punya kapal yang pakai solar boleh, menurut pendapat saya. Tapi maaf, yang ketinting pakai pakai dayung, yang pakai dayung atau masa anti solar. Nah, itu menurut saya, menurut pendapat saya tidak pas itu. Jadi begitu Pak, barangkali ya. Terima kasih. Oke, karena dari perwakilan 3 kelompok tadi sudah menyampaikan aspirasinya, izinkan saya pada kali ini untuk kepada para pejabat dan terhormat untuk memberikan respon dari aspirasi dari 3 kelompok tadi. Kita mengefektifkan waktu. Saya memberikan saran kepada Pak pembawa acara supaya lebih efektif, ditanggapi dulu oleh Pak Acuk sebagai Kepala SPBU dulu atas penyampaian beliau tadi. Dan nanti kita rasionalkan kalau misalnya ada yang belum rasional. Jadi sederhana. Silakan, ya, saya kembalikan pembawa acara. Oke, terima kasih atas masukannya kepada Ketua DPRD. Jadi kali ini akan saya persilahkan. Serta tamu undangan yang saya hormati. Ini saya tanya dulu, ini versi yang mana? SPBU Toili atau SPBU Moilo? Tidak bisa, karena beda. Saya tanya yang biasa ngantri di Toili siapa? Yang di Moilo? Coba saya tanya dulu, siapa yang biasa ngantri di Moilo? Apa? Kamu baru berapa kali ngantri? Baru 1 kali kan? Saya tahu kamu baru 1 kali. Saya tidak pernah ada. Jadi di mana yang ada surat? Terus terang, maaf Pak. Bagaimana caranya kita di SPBU mengatur para kendaraan? Karena waktu terus terang saya Pak, waktu sebelum masuk musim tanam Pak, semua kendaraan itu kita layani karena kita tidak layani JT. Semua dapat. Sebelum lebaran dengan sesuai lebaran. Tidak ada Pak. Nah, nanti datanya musim sawah ini Pak, terus terang memang tidak cukup stok itu Pak, terus terang 8 ton, dan kebutuhannya petani Pak, itu berapa ton? Itu 16 ton kita butuh Pak 1 hari, yang kita dipasok cuma satu tank itu 8 ton. Jadi bagaimana kita bisa atur Pak, sebagaimana supaya bisa cukup, begitu Pak. Jadi kita mau lebih memang Pak, itu barang sedikit, ada yang tidak dapat, ada yang dapat. Kalau Bapak bilang yang antri itu calo, itu salah. Boleh tanya sendiri orangnya. Itu sama dengan Bapak punya kendaraan, cuma kendaraannya biasa di luar, jadi kita utamakan dua di situ, karena dia betul-betul pakai juga. Makanya Pak Ketua tadi bilang kalau tidak dapat 1 hari tidak apa-apa, nanti besok kita utamakan. Kan kejadiannya kan begitu. Kita tidak pernah kasih 2-3 hari tidak dapat. Untuk itu trek.
Coba saya tanya, siapa yang pernah bermalam 2 hari saja tidak dapat? Saya pernah. 2 hari masuk minyak tidak? Kan begini Pak, mulai dari Senin tadi ini kemarin sampai 3 hari ini baru masuk minyak. Tenang saja. Di sini kan kita diskusi betul. Jangan bawa emosi. Karena petani juga Pak, terus terang. Kalau masalah petani Pak, kita sudah buka solusi, yaitu setiap desa kita kasih 1 ton. Dan itu sudah jalan Pak, sudah berapa tahun yang jalan? Sudah berapa tahun yang jalan itu? Petani mana saja yang tidak dapat? Berarti pengaturannya Pak. Yang penting kita ada rekomendasi dari Pak Camat, dari Pak Joko, kita layani 1 desa 1 ton. Bahkan ada yang lebih. Ada yang lebih dari 1 ton, ada 2 kali, ada 3 kali. Seperti unit 5 Pak dengan saluan, itu lebih. Karena memang luas sawahnya lebih luas dari yang biasa. Begitu. Begitu juga nelayan. Jadi tidak ada tambah-tambah lagi Pak, kurangi lagi tidak ada. Dan ini lagi minta tolong lagi Pak. Sebenarnya ini kuota ini tidak cukup. Makanya biasa itu petani dan nelayan itu biasa tidak dapat karena begitu. Karena kalau kita buka si cukup Pak, tidak akan bisa. Karena kita simpan stok itu 2,5 ton untuk emergensi. Untuk emergensi Pak. Semua yang kita layani itu rata-rata di atas kepuasan. Cuma 1-2 saja Pak yang tidak dapat. Karena apa Pak? Barang tidak cukup. Kepala SPBU Sidomangkur atas respon dari aspirasi teman-teman tadi. Selanjutnya apakah dari pejabat ingin memberikan tanggapan? Terima kasih, izin Pak Ketua DPRD dan seluruh hadirin beserta rapat pada siang hari ini menjelang sore. Ya, perlu kami sampaikan bahwa kami selaku pemerintah tentunya apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat, ya itu merupakan bagian kami hari ini hadir untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama saya ingin menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh yang mewakili Gapoktan Kecamatan Moilong, yang tentunya tadi menyampaikan bahwa tadi memang dari awal pada saat sambutan kami saya menyampaikan bahwa kami sudah mengeluarkan rekomendasi untuk petani dan nelayan, ya. Betul apa yang disampaikan bahwa yang maksud kami dalam rekomendasi itu adalah bagi orang-orang ataupun bagi yang mempunyai traktor. Jadi teknisnya seperti itu, ya. Nah, teknisnya nanti ya itu akan diatur kemudian oleh UPT Pertanian, ya kan? UPT Pertanian. Jadi semua petani maupun nelayan, ya, itu nanti ada surat yang dikeluarkan oleh kepala desa, ya. Kepala desa berapa misalnya, kepala desa A misalnya berapa yang punya traktor, ya. Misalnya desa A punya yang memiliki traktor 10, ya kan. Nah, kemudian nanti akan dijatah dari 10 itu akan dijatah, ya. Ya, mungkin sekitar 10 hari kemudian baru kemudian dapat jatah kembali di desa itu, ya. Nah, jadi masing-masing desa sudah ada. Nah, seperti itu penyampaian dari UPT Pertanian. Jadi akan diatur kemudian, ya. Nah, terkait dengan penyampaian juga dari SPBU Sidomakmur tadi, ya, yang menyampaikan bahwa memang kuota tidak cukup. Jadi perlu juga dijelaskan di tempat ini, ya, berapa kuota per harinya untuk jenis solar ini. Nah, itu perlu juga supaya kita bisa ambil ataupun bisa merancang-rancang solusi terbaik yang untuk kita bisa ini. Artinya berapa misalnya per harinya itu, kemudian supaya kita bisa kombinkan dengan kebutuhan petani, nelayan, begitu juga dengan supir truk itu, ya. Nah, seperti itu, ya. Kalau kita nggak tahu bagaimana berapa per harinya, ya susah kita akan membagi nantinya, ya kan. Nah, itu barangkali kedua hal menjawab apa-apa yang menjadi pertanyaan
juga apa yang menjadi keluhan dan juga yang menjadi penjelasan dari kepala SPBU. Nah, saya kira barangkali kalau betul memang dari petani dan nelayan yang kita keluarkan rekomendasi itu merupakan solusi terbaik, saya kira barangkali mungkin Kecamatan Toili barangkali ya, supaya tidak menimbun di SPBU Sidomakmur. Ya, saya kira barangkali menjadi kebijakan atau pijakan bagi kebijakan pemerintah Kecamatan Toili juga bisa mengambil langkah-langkah seperti itu. Ini saran masukan kami. Kalau itu supaya ini pengaturan ini bisa sejalan bersama begitu, supaya tidak ada komplain ya, karena ini ada pembagian, ada SPBU Singkoyo dengan SPBU Sidomakmur. Menjelaskan kembali kepada Kepala SPBU Sidomakmur tentang apa yang menjadi pertanyaan dari Camat Maidon, yaitu mohon dijelaskan Pak, kuota solar per hari untuk SPBU Sidomakmur itu berapa liter Pak? Jadi untuk suplai ke SPBU Pak per harinya, per minggunya. Nggak, kalau harinya kita nggak tahu jadwalnya. Cuma per minggunya itu biasa 4 kali. Jadi 4 kali 6, 4 kali 8 itu 32 ton Pak. 32 ton. Biasa juga tidak sampai, biasa juga 3 kali. Macam kemarin minggu kemarin itu cuma 3 kali. Jadi kurang lagi 32 kurang 8 ton. Itu dapat 20 berapa? Jadi rata-rata per minggunya 32. Biasa kurang. Barangkali untuk melengkapi apa yang disampaikan Pak Camat, hasil musyawarah pada tanggal 31 kemarin bahwa sudah memutuskan satu rekomendasi untuk khusus Kecamatan Moyong, dan kemarin kami sudah sampaikan permintaan BBM Pak Ketua Desa Sudarjo, yang sebenarnya Sudarjo kemarin ternyata BBM baru masuk ini tadi. Tadi sebenarnya saya sudah panggil Gapoktan yang ada di Slamet Harjo, ternyata Slamet Harjo untuk besok. Apa yang disampaikan Pak Juantis tadi yang mewakili petani, bahwa jadwal di sini rekomendasi juga berdasarkan kepemilikan hand tractor. Jadi kalau hand tractor di seluruh kecamatan Moilong itu, kalau Bapak mengikuti itu tetap kurang. Karena tractor satu kecamatan Toili, saya punya data lengkap, itu 325. Kalau untuk kecamatan Toili itu 1000 lebih. Lahan untuk Moilong yang menggunakan BBM itu 3000 hektar. Jadi saya mengambil keputusan dan kebijakan bahwa dalam 1 hektar itu 30 liter udah siap tanam. Bahkan mungkin 25 cukup. Jadi saya ngambil rata-rata 1 galon. Jadi ya tentunya Pak Juantis bilang jangan sampai disalahgunakan, karena solar sebelum pengolahan ini harga sangat menjanjikan. Betul enggak? Betul. Makanya oke lah. Di musim ini saya tarik jadwal tanam kita ajukan, karena mengingat panen itu musim panas. Itu begini. Bingungnya apa? Ini bingungnya seperti melihat hantu, ada baunya tapi tidak bisa dilihat hantunya. Apa maksudnya? Kita berbicara mestinya berbasis data. Jadi tadi Pak Aco sudah jelaskan sekian ton. Tadi saya berpikir begini, teman-teman dari Persatuan Sopir jumlahnya truknya berapa? Kebutuhan per hari itu berapa? Kan begitu? Nelayan sekian, kebutuhan per hari itu berapa? Pertanian, UPT Pak Joko tadi mengatakan tidak ada masalah. Ketika kita bagi secara operasional dengan jumlah distribusi tadi, itu maka kebutuhan teman-teman saya yang punya truk di sini dapat berapa? Kan begitu maksudnya? Kan begitu kira-kira. Jadi kita berbicara tentunya harus nanti kelihatan ujung-ujungnya. Jadi kalau kita berbicara tidak berbasis data, itu namanya imajiner. Hayal, bahasa kerennya seperti itu. Jadi kalau kita sepanjang berhayal, nanti kita tidak tahu yang kita pegang di tangannya atau kakinya, kita tidak tahu.
Pak. Oleh karena itu kita keluar dari tempat ini, tolong dijelaskan. Nanti Pak Camat juga tentu kan punya data Pak PT, Pak Camat tuh ini. Ya tadi, maaf Pak Acok menjelaskan tadi ada komplain. Ya sebenarnya Pak Acok menjelaskan sesuai dengan wewenang beliau di SPBU sini. Beliau tidak berbicara di SPBU sana. Makanya ini jangan dikonfrontir. Beliau berbicara didengarkan dulu karena apa yang beliau sampaikan berdasarkan kewenangan beliau sebagai pengelola di SPBU sini. Beliau tidak berbicara di SPBU di itu ini. Kira-kira begitu. Jadi supaya ini ada apa namanya? Ada sebuah solusi. Saya harap kita semua berikan dukungan data ketika kita beri argumentasi supaya ini konkret. Karena yang hadir di sini ini pejabat negara, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Pak Kapolsek ini memastikan, memberikan kepastian hukum bahwa distribusi ini tepat, kan begitu Pak? Ya. Ada TNI memastikan bahwa sumber daya kaitan BBM dijalankan ini tidak mengganggu stabilitas negara, kan begitu Pak? Perannya. Oke, sepakat. Jadi dari pihak pasangan subtrek akan berdiskusi internal dengan pihak SPBU terkait, baik dari SPBU Sidoarjo maupun SPBU Sidoarjo. Sepakat ya? Sepakat.